pengajiannya ada pengajian hadis sampai sudah hatam kitab Arba'in An-Nawawiyah, sudah hatam. Sekarang masuk kitab dari ringkasan Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi juga sama. Kalau yang tadi Arba'in Nawawiyah 42 hadis, alhamdulillah sudah hatam. Orang yang tahu itu paling tidak separuh agamanya dia sudah kuasai. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita harus wajib di dalam agama kita, khususnya dalam masalah ibadah, terutama fikih. Nah ini fikih penting. Sekarang orang banyak mementingkan yang batin, gimana khusyuk, gimana hadir hati kepada Allah. Tapi yang luar dia tidak pusing, dia tidak pikirkan. Ya, dia punya wudhu benar atau tidak, tata cara sholatnya benar atau tidak, hal-hal yang berkaitan dengan air itu seperti apa, boleh dan dipakai bersuci atau seperti apa. Alhamdulillah luar biasa ya para. Ini saya kira masih ada dulu dipikir-pikir, ternyata semuanya tapi seperti pengajian betul berarti jawab kejawab. Baik, kita mulai ya. Ini sudah saya tempapan mengenai masalah wudu. Ini harus kita perhatikan. Pertama masalah air. Masalah air itu biasanya disebut dengan at-tahar, bersuci. Bahasa Arabnya begini, misalnya tahar. Ini hadirin, tahar ini artinya bersuci. Seseorang yang ingin bersuci berarti harus pakai media untuk bersuci. Berapa media untuk bersuci? Cuma dua. Yang pertama adalah air. Yang kedua apa? Debu. Ini media untuk bersuci. Kita tidak punya air ya, sudah debu. Tidak ada debu, pakai apa? Bapak misalnya kan debu itu begini. Debu ini yang harus dilihat. Kalau tidak dilihat, paling tidak dirasakan. Sekarang mohon maaf, banyak orang berwudu. Sebenarnya saya kurang setuju dan ulama-ulama juga mayoritas tidak setuju. Tayamum di atas pesawat, saya termasuk yang tidak setuju. Apa sebabnya tayamum di atas pesawat kok bisa? Ya, tayamum di atas pesawat itu debunya ada nggak di kursi? Kita orang tepuk-tepuk kursi, udah dibersihkan itu pakai vakum. Debunya udah nggak ada lagi. Jadi jangan harap ada debu di situ. Di situ kalau kita mau naik pesawat, wudu dari rumah, habis ke wudu dari rumah. Ya, contoh ini, kita mau naik pesawat dari Jakarta ke Gorontalo, pesawat batik. Sekarang jam berapa? Jam 4 ya? Jam 4 dari Jakarta ke Gorontalo. Itu otomatis kita sholatnya di mana? Di atas pesawat. Pertanyaannya, sholat di atas pesawat itu sah atau tidak? Sah ya Pak? Sah. Baik, sholat di atas pesawat, saya punya rinciannya sederhana. Kami sudah bahas waktu itu, Bahsul Masail dalam pengajian 4 madhab waktu itu, masalah sholat di atas pesawat. Ulama ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setujunya begini sebenarnya, setuju maksudnya sah sholatnya. Yang tidak setuju maksudnya sholatnya nggak sah. Yang bilang sah, ya sudah, karena boleh kita sholat tidak ada masalah. Yang bilang tidak sah mengatakan bahwa nggak boleh karena tidak sempurna ruku dan sujud. Tidak cuma begini, tidak sempurna ruku dan sujud. Baik. Justru itu saya dalam waktu itu pandangan madhab kami bahas, ulama-ulama itu lebih condong kepada tidak sahnya sholat kita di atas pesawat, kecuali bisa menyempurnakan ruku dan sujud. Dan pesawat kita rata-rata boleh nggak ada musola di belakang? Ada musola pesawat kita. Tidak ada musola, jadi nggak ada musola. Jadi orang mau sholat otomatis harus di kursi, nggak mungkin jadi musola. Yang ada musola itu saya lihat beberapa pesawat seperti Saudi Airlines. Saudi Airlines itu di belakangnya ada musola, tapi ganti-gantian kita sholat. Masjid pesawat lainnya hampir tidak ada. Nah maka saya lebih condong kepada tidak sahnya sholat kita di atas pesawat dan wajib diqodho. Terus ngapain kita sholat di atas pesawat kalau begitu? Namanya lihurmatil waqti, menghormati waktu sholat. Saya lebih condong ke situ. Saya lebih condong ke situ Pak. Ya karena tidak sempurna ruku dan sujud itu bapak-bapak saya saran lebih berhati-hati ketika naik pesawat waktu subuh, karena subuh tidak mungkin bisa dijamak kan, ada subuh sama dengan zuhur.
Tidak mungkin subuh jamaah dengan zuhur. Jadi kalau sholat subuh tetap paginya itu qadha di rumah. Itu lebih berhati-hati karena ada ulama dan ini lebih kuat mengatakan bahwa sholat di atas pesawat tidak sah. Di situ saya kalau perjalanan umroh orang-orang pusing. Mau sholat di atas pesawat memaksakan diri. Kita ini kan bisa jamaah, bisa zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemarin waktu itu kita berangkat jamaah di atas pesawat. Jamaah nanti di saya berangkat dengan beliau. Jamaah kita waktu itu berangkat jam berapa? Jam 6, jam 7, jam 7 pagi. Jadi kita sampai di kota Madinah itu maghrib kan? Sore ya sebelum maghrib. Jadi kita sampai di kota Madinah itu sore. Jadi kita masih bisa sholat zuhur dan asar. Kalau tidak salah ya kayaknya zuhur dan asar. Baru setelah itu kita maghrib dan isya di jamaah. Baik. Sekarang masalah ayat dan tubuh tadi kita sudah bahas. Ini berkaitan dengan kita akan bersuci. Air-air yang bisa dipakai bersuci. Yang pertama adalah air yang turun dari langit, air apa? Air hujan. Ini bisa kita pakai bersuci. Kita misalnya mencari air, udah ada air ini, cuma hujan lagi turun. Mencari air pump ini, mungkin pakai air hujan. Padahal hujan bisa pakai bersuci. Air hujan bisa pakai bersuci. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, mata air. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, adalah air hujan, air sungai, air mata air, air sumur, kemudian air laut. Masya Allah. Saya kemarin waktu itu beberapa bulan lalu kan ke pantai. Akhirnya ada orang bingung-bingung cari lagi, balik lagi dia. Habib, tempat wudhu gak ada. Ini air tidak ada di pantai. Wudhu di sini ngapain kita cari lagi keran di tempat lain? Ini kan air laut bisa dipakai dia untuk berwudhu. Dia suci dan mensucikan. Ya. Kemudian yang keenam adalah apa? Air apa? Air embun. Yang ketujuh, air salju. Nah, ini 7 jenis air yang bisa kita pakai bersuci. Pokoknya Bapak kalau misalnya mau berwudu atau mau mandi wajib atau mau membersihkan najis, cari 7 air itu. Salah satunya bisa kita pakai untuk bersuci. Ini media untuk bersuci. Gampangnya semuanya gampang dicari kecuali ini mungkin air salju. Tidak ada salju di sini. Tapi yang lain kita semua embun kita bisa dapat, semuanya bisa dapat, air laut apa lagi. Baik, sekarang hadirin yang dimuliakan Allah, dalam jenis air itu ada 4 macam. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air suci mensucikan makruh, tapi makruh. Kemudian yang keempat, adalah air najis. Ini juga sama atau begini saja. Ini yang najis saja. Kemudian yang kelima
musta'mal. Ini jenis-jenis air yang harus kita perhatikan dalam kita mengambil media untuk berwudu. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, seperti air apa? Ini air ini. Ya. Air ini yang kita pakai sekarang ini air apa ini? Suci dan pakai air apa itu Bapak di sini? Air pump, air bor. Oh, tidak ada masalah. Tetap dia masuk di sini berarti mata air berarti, atau air sumur lah, sumur bor, sumur. Jadi itu suci dan mensucikan. Artinya air itu suci dan bisa dipakai untuk mensucikan, berwudu, mandi junub, membersihkan najis dan lain-lain. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Dia suci, airnya suci, tapi dia tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Seperti air teh, betul, air teh. Air teh itu tidak suci. Cuma boleh nggak kita pakai berwudu air teh? Nggak bisa. Ya, air teh itu tidak bisa pakai berwudu walaupun dia suci. Yang ketiga adalah air suci mensucikan tapi makruh. Seperti apa? Dia suci dan bisa mensucikan, cuman makruh. Makruhnya dikarenakan air itu langsung terkena panas matahari. Cuman ini ada syaratnya, harus di wadah yang memang gampang panas, dan yang kedua di tempat yang syadidul har, sangat panas. Itu dua syarat baru jadi makruh. Kalau nggak dua syarat itu nggak jadi makruh air ini. Yang keempat, air najis. Itu jelas tidak suci dan tidak mensucikan, air najis seperti bekas kencing dan lain-lain, air bekas kencing. Kelima, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air bekas basuhan fardu. Gampangnya, air bekas basuhan fardu. Ini air bekas basuhan fardu, hukumnya mustakmal. Kalau mustakmal bagaimana hukumnya berarti? Mustakmal itu dia sama dengan ini, suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Itu air mustakmal. Contohnya bagaimana? Kita lagi ambil air wudu. Air ini mungkin kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa? 2 kula itu 217 liter. Ini 2 kula. Jadi air yang kurang dari 2 kula disebut dengan air sedikit. Itu air yang sedikit jikalau jatuh daripada air bekas basuhan fardu ke wadah tersebut, maka di sini air yang sedikit itu jadi mustakmal. Dia suci tapi tidak bisa menjadi mensucikan. Cuma begini, jangan kita was-was dengan belajar fikih begini. Kadang-kadang ada orang sudah tahu begini, biasanya dia mandi di ember kecil. Itu pasti ember kecil kurang dari 2 bulan. Akhirnya dia mandi begini. Jangan sampai ini basuhan yang wajib ini, yang fardu ini, pertama dia siram jatuh kemana? Ke ember. Nanti jadi mustakmal dia bilang. Padahal santai saja, biasa saja. Kalaupun ada percikan ke dalam, kalau sedikit itu nggak ada masalah. Kalau banyak baru menjadi masalah. Misalnya ini ember, dia mandi begini, terus masuk di situ lagi. Nah itu baru jadi mustakmal jelas. Tapi kalau cuma percikan sedikit-sedikit dimaafkan dalam syariat. Bisa dipahami ya? Baik, ini hadirin dan dimuliakan Allah mengenai masalah air mustakmal. Ini jenis-jenis air. Insyaallah bisa dipahami ya? Kayaknya gugup saya ceramah di depan ini, polisi-polisi menakutkan semua kelihatan. Insyaallah bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai masalah wudu. Ini gampang saja. Ini sampai kapan Pak Suratno? Sampai syuruk. Masya Allah. Baik. Ini yang sholat syuruk nanti, sholat isyraq itu. Kita kalau duduk begini, habis sholat subuh berjamaah duduk, berzikir atau mendengar ta'lim. Setelah itu masuk waktu syuruk, sholat 2 rakaat. Ini kita sudah tahu pahalanya haji dan umroh. Sempurna. Nabi tambah lagi kasih jelas, sempurna. Jadi ada yang masih ragu, haji dan umroh mana sah? Haji dan umroh, kata Nabi ya, haji dan umroh sempurna, tidak berkurang sama sekali. Ya, jadi pahalanya kita dapatkan pahala haji dan umroh. Baik, sekarang mengenai masalah yang wajib di dalam wudu. Jadi
Insya Allah kita buka tanya jawab 15 menit terakhir. Masalah wudu. Gampang saja begini. Kalau kita mau belajar fikih, gampang begini. Dalam Al-Quran itu Allah jelaskan yang wajib dibasuh di dalam wudu wajah, ya, membasuh wajah. Kemarin Pak Sorato bilang kalau bisa ada 4 madhab. 4 madhab sulit mau kelar, ini panjang sekali Pak. Ini baru madhab Syafi'i sudah ribet begini, apalagi kalau membasuh wajah. Tapi saya posisikan sedikit tentang perbedaan pendapat. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Ini hadirin, 4 madhab sepakat ini. 4 ini. Ya, di situ saya bilang dulu. Ini kan kita madhab Syafi'i rata-rata di situ. Saya mau bahas dulu. 4 madhab di sini sepakat bahwasanya membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Mereka sepakat. Ini juga harus perhatikan. Mereka sepakat anggota-anggota ini yang wajib dibasuh dan wajib diusap. Kenapa? Karena ini sesuai dengan dalil Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang beriman, kalau kamu ingin sholat, basuhlah wajahmu, kemudian tanganmu sampai siku, dan sebagian kepalamu dan kaki sampai mata kaki. Itu nas Al-Quran tidak bisa dibaca. Maka ulama sepakat bahwa bagian tubuh yang wajib dibasuh dan diusap ketika wudu 4 ini. Baik, sudah selesai sampai di situ. Dalam madhab Syafi'i, rukun wudu, ini rukun wudu namanya. Rukun wudu. Rukun wudu itu ini. Yang pertama adalah niat. Ini saya tambah 1. Yang keenam ini terakhir, tertib. Ini wajib setiap muslim hafal. Baik. Kenapa Ustaz lagi ajarkan kepada kami niat membasuh wajah, kan kita kan selama ini wudu kita sudah benar. Ini ilmu bisa Bapak gunakan satu saat. Apalagi polisi kalau masuk di hutan, ya kan ditugaskan masuk hutan misalnya. Kan kita kan nggak tahu masuk di hutan tiba-tiba nggak ada air kecuali sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Berarti yang kita basuh cukup yang tempat ini saja. Ini penting sekali. Justru itu banyak orang kebingungan. Saya pernah masuk di satu masjid di Gorontalo, ternyata banyak sekali orang yang tidak paham. Airnya tinggal sedikit, tempat wudhunya tinggal sedikit air. Saya khutbah Jumat, saya punya wudhu dari rumah sudah batal di jalan. Saya mau khutbah, sudah dekat waktu, sudah ada. Ini orang yang antri, kita banyak antri. Saya bilang sama orang depan, saya mau khutbah, bisa saya wudhu lebih awal dari kamu yang antri. Dia, oh iya bisa, sebentar. Sudah saya maju. Tinggal ada orang yang sementara berwudhu, lamanya luar biasa. Airnya kecil sekali, tapi wudhunya 3 kali di tangan, 3 kali kumur-kumur. La haula wala quwwata illa billah. Saya bilang ya cepat sedikit. Yang wajib-wajib saja. Karena dalam wudhu itu ada yang wajib, ada yang yang wajib. Ini yang wajib. Kalau kita sudah bikin yang 6 ini, berarti wudhu kita sah. Kan gampang. Jadi orang kadang-kadang repot, akhirnya dia berwudu lama sekali ketinggalan sholat berjamaah. Justru itu ilmu ini penting sekali kita tahu. Jadi kalau misalnya kita sudah ketinggalan sholat berjamaah, yang kita lakukan apa? Sudah begini, langsung ambil air begini. Ambil air, niat. Jadi niat usap wajah 1 kali, enggak 3 kali, 1 kali masing-masing dalam setiap basuhan. Yang penting sempurna. Ambil tangan 1 kali, kiri 1 kali. Kepala walaupun hanya sebagian, kaki selesai. Wudhu kita sempurna. Itu yang wajib-wajib. Cuman jangan bikin terus
segala sesuatu begini sudah. Jangan ubek lagi kumur-kumur, jangan ubek lagi. Artinya ini, ketika dalam kondisi darurat, kita lagi darurat, kondisi buru-buru, ya takut ketinggalan sholat berjamaah, lagi khutbah, seperti tadi. Saya bilang cepat-cepat. Akhirnya dia wudhu lama, dia bilang, oh iya, tidak tahu, bohong atau bohong, saya juga bingung waktu itu. Akhirnya saya bilang sudah, begini saja. Saya bilang ayo cepat. Akhirnya sudah berhenti, sudah keluar. Pas saya wudhu, baru wajah satu kali, mau tangan air habis. Itu saya pusing. Waktu itu ada Pak Bupati, dia bilang, ayo cepat sedikit, air soal habis, mau cepat sedikit bagaimana? Mana air? Akhirnya Makhuriki ambil air di mobil, wudhu pakai air aqua. Sudah saya Makhuriki masuk ke masjid. Nah, ini pengalaman. Itu pentingnya kaum muslimin harus tahu ini. Ketika darurat air tinggal sedikit, buru-buru, maka ini kita pakai. Bisa dipahami ya? Ini saya ingin tambah, cuman takutnya tidak ada waktu lagi kalau mau tambah. Intinya begini. Baik, apa bedanya membasuh dengan mengusap? Beda. Kalau membasuh bahasa Arabnya dibilang ghuslun. Kalau mengusap dibilang mashun. Ini bahasa Arabnya ini. Karena bahasa Al-Quran itu faghsilu wujuhakum, ghuslun. Kalau mashun ini artinya mengusap. Ini membasuh, mengusap. Apa bedanya Bapak Ibu membasuh dengan mengusap? Lihat Bapak-bapak ini luar biasa. Kira-kira perbedaannya membasuh dengan mengusap. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya saya lebih paham. Intinya saya dapat membasuh, mengusap ini cuma perkiraan saya. Saya tidak tahu benar atau tidak. Intinya kalau ghuslun, bahasa Arab itu ghuslun apa? Ada dua makna. Makna yang pertama begini. Ghuslun itu air itu ada tampungan di tangan. Ada air genangan air di tangan. Dibilang apa? Ghuslun. Membasuh berarti. Jadi kita ambil air di tangan begini, kemudian kita alirkan ke wajah, namanya ghuslun. Itu yang pertama. Yang kedua makna ghuslun, walaupun nggak ada genangan air di tangan, paling tidak mengalir air itu di wajah. Kita misalnya putar keran, kemudian langsung wajah ini. Itu juga dibilang ghuslun. Bisa dipahami ya? Itu dua makna ghuslun. Kalau mashun itu cukup tangan dibasahkan tanpa harus genangan air, kemudian diusap. Itu perbedaan ghuslun sama mashun. Jadi dari 4 anggota tubuh yang wajib kita basuh, cuma wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kan. 3 itu saja yang wajib dibasuh. Artinya tangan itu harus ada genangan air, atau airnya dikasih mengalir langsung ke tempat yang wajib kita basuh. Yang diusap cuma kepala. Ambil air, dibasahkan tangannya, tidak harus ada genangan, kemudian usap. Bisa dipahami Bapak-bapak? Baik. Sekarang hadirin yang dimuliakan Allah, ini kejadian begini harus cepat, soalnya puasa ini. Yang pendengar enak, tapi yang ceramah yang luar biasa. Baik. Jadi ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kapan kita niat? Kapan kita niat? Jadi ulama itu sepakat 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat niat itu wajib. Yang tidak sepakat niat wajib itu cuma Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang niat itu sunnah, karena dengan dia praktek daripada wudhu itu sudah menunjukkan dia punya gerakan apa? Gerakan wudhu sudah tidak perlu lagi dia berniat. Itu menurut Imam Abu Hanifah, tapi dibantah oleh mayoritas ulama. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam wudhu seperti ini niat itu kapan? Dalam mazhab kita ya, mazhab Syafi'i, niat itu bagaimana? Niat itu hendak membasuh wajah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Hendak membasuh wajah kita hadirkan niat. Cuma niat yang dilafalkan itu boleh sebelum membasuh wajah. Contoh, saya praktekkan begini wudhu itu. Kita wudhu, ini air, kita ambil, kita bisa niat dari awal. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fadlan lillahi ta'ala. Kemudian tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur, kemudian hidung. Ketika ambil air untuk wajah,
Maka ketika kita ambil air untuk wajah, kena air ke wajah kita, di situ kita hadirkan niat di dalam hati saja. Kan kita sudah niat melafalkan kan sebelum nawaitu wudu li rafil hadatsil asghar fartadillah. Kita sudah niatkan sebelum kita mengusap kedua telapak tangan. Nanti ketika di wajah baru kita hadirkan niat. Saya niat berwudu, cukup. Lintasan hati itu langsung bilang saya niat berwudu. Tidak usah lagi bingung, ada langsung was-was. Nawaitu wudu. Nawaitu wudu. Nawaitu wudu itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu panjang-panjang. Padahal itu biswas belum belajar fikih. Itu. Akhirnya ada orang punya syekh, ada orang katanya dia berwudu was-was. Nawaitu wudu. Nawaitu wudu li rafil hadatsil asghar fartadillah ta'ala. Allahu akbar. Dikira sama ya, padahal ada wudu. Takbir. Nah, ini was-was di dalam masalah fikih. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini harus kita hadirkan niat membasuh wajah. Ketika membasuh wajah beserta niat, gitu bahasanya paling bagus. Kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Ya, madzhab Syafi'i itu yang wajib sebagian. Tapi kalau ingin sempurna seluruh kepala. Ini kadang-kadang mohon maaf, kita di Gorontalo karena sudah dikasih diajarkan sebagian kepala. Jadi kalau berwudu sudah buka kopiah pun tetap ketika di kepala seluruh kepala sudah tidak ada kopiah. Ini sebagian kepala diambil dari hadis Nabi. Nabi itu waktu berwudu pakai imamah. Imamah seperti saya pakai ini. Beliau angkat, beliau punya imamah ke atas. Kemudian setelah itu beliau usap di ujung kepala. Angkat ini. Setelah itu sebagiannya diusap di atas imamah beliau. Itu dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i mengenai sebagian kepala. Dan juga di dalam Al-Quran, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bi itu bermakna tab'id, sebagian bi dalam bahasa Arab. Jadi bi ru'usikum, sebagian kepala kalian. Kalau Imam Malik harus seluruh kepala, wajib. Tapi kalau kita madzhab Syafi'i sudah sebagian kepala cukup. Tidak harus seluruh kepala. Seluruh kepala itu cuma sunnah di dalam madzhab kita. Imam Malik bilang wajib seluruh kepala. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira Pak. Berat ya? Sudah. Ini saja karena saya lihat sudah yang 2,5 ada yang sudah tua, ada yang sudah koma. Sudah habis. Baik. Saya persilakan Bapak-bapak kita perluas lagi di sesi tanya jawab. Ini ada yang mau tanya langsung, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Beberapa yang lalu kami juga kebetulan berangkat melalui Malaysia menggunakan Malaysia Airlines. Pada saat di pesawat kami diberikan botol kecil berisi air. Nah, disampaikan bahwa botol itu nanti disemprot untuk wudhu, kemudian disemprotkan. Nah, terkait dengan tadi kalau membasuh wajah dengan disemprotkan airnya turun juga. Jadi apakah itu bisa boleh pakai wudhu itu maksudnya? Oke. Terima kasih. Jadi bisa nggak pakai semprot-semprot? Bisa. Saya waktu itu ada berangkat dengan keluarga. Itu saya suruh bawa semprot-semprot dari rumah. Jadi di sana diisikan air. Soalnya kalau sudah masuk di masjid tempat wudhu jauh sekali, ya kan? Jadi jangan dulu di pesawat, di Masjid Madinah, di Masjid Rasulullah SAW di kota Madinah juga begitu boleh. Jadi kita tinggal semprot wajah, kita ratakan airnya, karena airnya mengalir, ya kan? Kemudian setelah itu tangan kita ratakan airnya, kiri juga begitu, sebagian kepala baru kaki, cuma 4 itu yang dibasuh. Di pesawat itu begitu sama, nggak apa-apa. Jadi basuh saja yang hal-hal yang wajib saja, yang 4 yang saya sebutkan, yaitu wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala dan kaki. Itu sudah sempurna, dia punya wudhu dan dia berniat dan juga tertib. Itu rukun paling akhir, berurutan. Jadi jangan sampai habis wajah langsung kaki, habis kaki baru tangan. Itu berarti tidak berurutan dalam berwudhu. Baik, jadi intinya bisa silakan kalau misalnya pakai seperti itu. Cuma saya ingatkan lagi, kalau misalnya kita bisa jamak, lebih baik tidak usah sholat di pesawat. Kalau bisa jamak ya, kecuali darurat nggak bisa jamak. Contohnya seperti sholat subuh tadi yang saya bilang.
dari Jakarta ke Gorontalo, nggak mungkin jam sampai zuhur. Jadi mau tidak mau kita harus sholat menghormati waktu di atas pesawat. Atau misalnya kita naik pesawat langsung, tidak bisa, tidak menuntut untuk sholat zuhur dan asar misalnya. Maka kita juga sholat di atas pesawat, nggak ada masalah. Kemarin kalau tidak salah pernah ada pesawat dari Jakarta itu jam 12 sampai di Makassar sudah asar. Ada lain begitu kalau tidak salah waktu itu saya pernah. Sampai di Gorontalo sudah dekat maghrib, mungkin tinggal 5-10 menit kalau tidak salah waktu itu karena terlambat. Jadi kita tidak boleh turun dari pesawat, tunggu di atas pesawat pas di Makassar. Maka itu waktu saya tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Saya pikir mau sampai di sana, sampai di Makassar mau turun, ternyata cuma di atas pesawat. Terus sampai di Gorontalo sudah dekat maghrib, tunggu barang sudah azan maghrib. Nah, maka di sini kalau misalnya kita tahu seperti itu, boleh kita langsung sholat di atas pesawat, menghormati waktu, tapi tetap diqodho ketika di darat. Itu saran saya. Walaupun ada ulama yang membolehkan sholat di atas pesawat walaupun tidak sempurna rukuk dan sujud. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya beristinja dengan cara memasukkan jari ke anus untuk membersihkan kotoran saat di bulan Ramadan? Gak wajib. Gak wajib. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan itu gak wajib memasukkan jari ke lubang anus, itu gak wajib. Yang wajib itu di luar, pakai perut-perut jari saja. Masa kok syariat mengajarkan kepada kita sulit sekali? Kasih masuk jari itu. Saya 1 minggu ada 1 orang datang sudah 1 minggu dia melakukan itu. Curhat sama saya, Habib, ya saya ini sudah 1 minggu begini. Dia bilang, apa? Saya memasukkan jari tangan saya ke lubang dubur, soalnya saya dengar dari Ustaz bilang katanya wajib memasukkan jari ke lubang dubur. Saya sudah 1 minggu sampai keringat dingin di dalam kamar mandi tidak masuk katanya jari saya. Nah ini orang yang salah paham, salah belajar. Intinya kalau ada yang ingin memasukkan jari ke lubang dubur silahkan, gak ada masalah. Cuma yang mewajibkan gak boleh. Oh ini wajib, gak ada bilang wajib. Ulama fikih 4 mazhab gak ada satupun yang bilang wajib. Apalagi yang membahas gak ada sama sekali juga. Sama. Baik. Sekarang di bulan Ramadan dia ingin memasukkan jari ke lubang dubur. Boleh atau tidak? Gak boleh. Batal. Kecuali dia punya penyakit. Misalnya penyakit apa? Apa namanya? Setelah luar ini ambil. Dia mau tidak mau harus dorong dia punya ambil itu sampai ke atas lagi. Itu boleh. Tapi yang tidak ada penyakit ambil tidak diperkenankan memasukkan jari ke lubang dubur. Kalau dia bikin batal puasanya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Cinta saya biasanya kita kan kalau mandi itu kan langsung wudu. Habis mandi langsung wudu. Nah, bagaimana hukumnya kita itu wudu di kamar mandi dan telanjang? Apakah betul? Masya Allah. Wudu tidak menggunakan busana, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan qalilul adab, adabnya kurang. Wudunya sah, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sah. Cuma sedikit adabnya, karena wudu termasuk ibadah. Maka alangkah baiknya awalnya ditutup. Itu adab saja adab. Tapi dalam syariat sudah membolehkan, kan salah. Cuma dalam bentuk adab kalau bisa pakai handuk lah. Tapi kalau memang tidak bisa ya sudah terbuka pakai handuk dan maupun ya sudah. Jadi boleh langsung dalam keadaan tidak pakai busana. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Oke, hukum wudu di kamar mandi. Oke. Boleh tidak wudu di kamar mandi? Baik. Itu saya mau tanya dulu sama bapak-bapak. Apa yang menyebabkan kita itu ragu wudu di kamar mandi? Oke, macam-macam dia punya jawaban.
mengucapkan apa segala macam, apalagi najis ya. Baik. Sekarang najis yang ada di kamar mandi, kira-kira disiram atau tidak? Kalau sudah disiram sesuai dengan syarat yang sudah kita pelajari, menghilangkan najis dengan air, hilang atau tidak? Hilang. Berarti najisnya sudah hilang. Ragu-ragunya berarti najis berarti tidak perlu kita lakukan. Ada orang buang air kecil, ya air kecil di kamar mandi kita, di toilet pasti kita siram dulu, baru kita berwudu. Iya kan? Jadi najisnya sudah hilang lebih awal. Nah, sekarang bolehkah kita berwudu? Misalnya najisnya sudah hilang, bolehkah berwudu di dalam kamar mandi? Boleh. Tidak ada masalah dengan catatan Bapak sampaikan tadi, betul? Tidak membaca lafal Allah di dalam toilet. Hukumnya apa? Makruh, tidak disukai. Jangan dibikin. Di situ kita kalau di toilet boleh tak berniat dilafalkan? Boleh. Yang penting jangan pakai lillahi ta'ala. Ada orang nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Dalam kamar mandi lillahi ta'ala. Tidak boleh. Lillahi ta'ala itu nama Allah, nggak bisa di toilet. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Tapi kalau cuma biasa nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghar fardhan, selesai. Sah. Lillahi ta'ala itu cuma sunnah. Nawaitul wudu saja sudah sah. Saya niat berwudu, selesai. Boleh tidak dia pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Sanya? Filipin? Boleh semua, tidak harus pakai bahasa Arab. Karena ulama-ulama kita orang Arab, kitab-kitabnya juga bahasa Arab. Nah, sehingga dia juga bahasa Arab. Coba kalau seandainya ulama kita, yang penulis-penulis kita seperti Imam Nawawi, orang Suau, pakai bahasa Gorontalo pastinya kalau ulama-ulamanya di Gorontalo, iya kan? Cuman karena orang Arab, jadi tulisannya bahasa Arab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan beban bagi kita semuanya harus bahasa Arab, kecuali Al-Fatihah. Tidak boleh Al-Fatihah bahasa Indonesia. Itu rukun, memang sudah datang dari Nabi. Allah. Ada lagi? Tadi masalah berwudu di kamar mandi kan tidak boleh mengucap kata Ya. Allah gitu ya. Bismillah. Sementara ada yang disampaikan bahwa berniat itu tidak sah hukumnya kalau tidak karena Allah, karena tidak bismillah, tidak diawali dengan bismillah. Oke. Nah, kalau misalnya nih bismillahnya dilafalkan tapi di bibir saja tidak keluar suaranya. Oke. Bismillah. Oke. Bismillah itu pertama hukumnya sunnah. Yang wajib itu cuma 6 ini. Yang wajib dalam wudu hanya 6 ini. Bismillah tidak termasuk dalam hukum wudu, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau orang baca Bismillah hukumnya apa? Sunnah. Kata Nabi, ibda'u atau ibtadi'u wudu aku Bismillah. Mulailah wudu kalian dengan Bismillah. Tapi itu sunnah, nggak wajib. Berarti bagaimana cara melafalkan niat? Nggak usah dilafalkan, cukup di dalam hati baca basmalahnya. Ya mau bilang cuma di bibir, tetap juga lafal dan di bibir tetap sama. Kalau cuma di bibir, gimana di bibir itu? Yang jelas kalau keluar suara, walaupun sedikit, tetap nggak dibolehkan. Kalau cuma di bibir tanpa keluar suara, ya mungkin boleh, cuma di bibir kan? Nggak ada suara tapi percuma. Mungkin apa yang bisa bergerak di bibir lebih baik dalam hati saja. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang anggota-anggota bertanya? Silakan. Para pemuda. Yang paling banyak pertanyaan ini orang tua berarti. Sudah semakin takut dekat akhirat soalnya. Izin bertanya. Ya. Langsung aja. Terkait dengan waktu suruh. Ya. Kalau di hadis kan disampaikan di situ pada saat waktu subuh kemudian melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Terkait dengan waktunya tadi, apakah pada saat waktu kemudian sholat, ataukah kalau kita lihat di referensi ada baca-baca di Google, itu ada yang mengatakan 10 menit dari waktu suruh, ada yang mengatakan 15 menit, ada yang mengatakan 20 menit setelah waktu suruh. Jadi yang betul yang mana? Baik. Pertama begini, syuruk itu ada syarat. Syarat yang pertama sholat subuh berjamaah. Syarat yang kedua harus menunggu di masjid.
Syarat yang ketiga, harus berzikir atau dengar majelis ilmu di dalam masjid. Syarat yang keempat, harus tiba waktu syuruk. Di situ jam berapa waktu syuruk, Pak? 5:49. 5:49. Adzan sekarang jam berapa? Adzan subuh. 5:37. 4:37. Oke, 4:37 tambah 1 jam berapa? 5:37. 5:37 tambah 10 menit. 5:47. 54 sesuai dengan itu ya. Oh, berarti 15 menit. Ulama bilang dari waktu subuh ditambah 1 jam 15 menit sudah bisa sholat. Itu sudah masuk syuruk. 1 jam tambah 15 menit. Berarti kalau sekarang 5:49 sudah bisa. Ya, Pas ya? sudah bisa. Jadi tidak lagi ditunggu sampai lewat. Pengertiannya kalau kita pengertian suruk ini terbit atau Terbit pasti. Karena syuruk itu sudah lebih dari terbit. Karena terbit matahari itu dia sebenarnya 1 jam setelah subuh itu sudah terbit. Ditambah dikasih naik sama ulama, ditambah daripada alat qadrumo, 1 ujung tombak kalau bahasanya dalam hadis. Itu 1 tombak ukuran daripada matahari tingginya itu 15 menit kurang kira-kira, ada yang bilang 10 menit, ada yang bilang 20 menit. Intinya kalau 15 menit itu sudah berhati-hati sekali. Nah, sekarang Bapak Ibu perlu kita perhatikan, apakah ketika sudah masuk jam 6:49, jam 5:49 itu, apakah harus kita laksanakan sholat? Apakah boleh nanti jam 7? Apakah boleh jam 8? Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah, tidak harus sesuai dengan waktunya. Yang penting kita sudah memenuhi syarat. Di situ ada ulama yang kajiannya panjang sampai jam 7, jam 8. Sampai jam 8 kajiannya 2 jam. Setelah 2 jam baru syuruk. Cuma yang khawatir saya tidak sampai 2 jam syuruk sudah. Jadi ketika itu mereka langsung sholat isyraq, padahal isyraqnya sudah dari tadi, sudah 1 jam yang lalu, nggak ada masalah. Yang penting syaratnya terpenuhi tadi saya bilang, sholat subuh berjamaah, duduk di masjid, zikir atau dengan taklim, kemudian sholat isyraq 2 rakaat setelah terbit. Nah itu maksudnya. Jadi kalau memenuhi syarat nggak apa-apa bikin. Ada lagi yang lebih parah para ulama. Sebagian mereka habis sudah memenuhi syarat tidak langsung sholat pulang ke rumah. Sholat di rumah nggak ada masalah juga. Tidak harus sholat di masjid. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi syarat. Tambah sedikit lagi. Boleh. Jadi pada saat misalnya sebelum waktunya kemudian ke toilet dulu karena buang hajat misalnya tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting Bapak sudah memenuhi syarat. Ya, kalaupun misalnya lagi di pertengahan begini ke toilet belum waktu isyraq, tidak ada masalah itu kan hajat. Tidak mungkin buku tahu lagi dengan buang air kecil gara-gara mau isyraq. Tidak apa-apa, diizinkan silahkan. Kalau mau ke toilet juga boleh silahkan. Baik, ada lagi satu lagi terakhir. Memang di dalam sunnah itu setiap tempat kita sholat menjadi saksi di hari kiamat. Di situ kita seharusnya dalam sholat itu pindah-pindah tempat. Kalau sholat wajib nggak apa-apa, kita punya ada tempat khusus. Saya kalau ada beberapa masjid, saya kalau di situ saya punya tempat di situ terus sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah saya pindah. Jadi sholat sunnah itu bisa pindah-pindah. Sholat wajib bisa istiqomah di tempat itu. Sebagian sahabat kan gitu kan. Sahabat itu posisinya sahabat ketika sholat sudah ditahu sama Nabi. Jadi Nabi itu kalau balik habis sholat balik kanan, dia tahu yang di ujung sana siapa. Setelah yang di belakangnya Nabi tidak tahu siapa. Jadi memang sahabat sudah begitu rapi. Seperti itu. Sama dengan bapak-bapak yang di Polda dulu begitu. Masya Allah. Sudah rapi. Sudah ditahu. Baik, ada lagi? Satu lagi mungkin barangkali. Silakan. Amin. Baik. Masuk. Ini penting sekali pertanyaan
kekeliruan bagi masyarakat Gorontalo khususnya dalam masalah sholat tarawih dan witir. Habis sholat tarawih dia pulang, tidak ikut witir dengan imam. Ini keliru. Kita harus witir dengan imam paling bagus. Kenapa hadirin? Karena kata Nabi, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yang sorry, sampai imam selesai. Ingat ya, sampai imam selesai, maka Allah catat baginya pahala seperti orang yang sholat satu malam suntuk, satu malam penuh. Ini yang sholat sampai imam selesai. Jadi kalau kita pulang berarti kita tidak mendapatkan pahala sholat satu malam suntuk. Kan saya gitu. Justru itu alangkah baiknya habis sholat tarawih kita tutup dengan witir, ikuti imam gak apa-apa. Baik, pertanyaannya, habis sholat witir kan sudah tidak bisa sholat lagi. Kata siapa? Bisa. Nabi Muhammad pernah di dalam riwayat disebutkan beliau sudah sholat witir karena beliau pikir sudah dekat masuk waktu subuh. Jadi beliau langsung sholat witir waktu itu, waktu bangun tahajud beliau langsung tutup dengan witir. Ternyata waktu subuh masih jauh dan beliau berdiri kembali dan melanjutkan lagi sholat. Tambah lagi sholat, padahal saya sudah ditutup dengan witir. Kalau memang witir penutup sholat, ngapain lagi beliau Nabi Muhammad berdiri? Memang witir sebagai penutup sholat, afdolnya begitu. Tapi kalau seandainya di bulan Ramadan, tidak. Di bulan Ramadan perbanyak ibadah. Saya cuma sholat tarawih, witir. Tapi malam tahajud sudah ada. Tahajud kita bikin, nggak apa-apa. Cuma di luar Ramadan paling afdol yaitu tutup ibadah dengan witir, paling afdol. Tapi di Ramadan witir sudah tutup habis tarawih, sampai di rumah sholat tahajud nggak apa-apa. Tidak ditutup dengan witir lagi, maaf. Karena kata Nabi, la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Satu malam hanya satu witir. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Kalau misalnya syarat-syaratnya itu sudah kita penuhi, tapi kan niatnya waktu diubah, dia sudah suruh gimana? Gini, ada ulama yang menyamakan syuruk itu duha, bagian dari duha. Cuma syuruk itu ada syarat, duha itu tidak ada syarat. Itu saja bedanya. Jadi mau niat duha, mau niat syuruk sama. Kakak ada orang cuma kembar waktu itu. Serang, sama. Syuruk ada syarat, duha tidak ada syarat. Itu saja. Ada lagi? Silakan. Nah, ini ada WhatsApp. Silakan. Nek. Oh, langsung. Oh, kertas. Banyak sekali yang pada baca bisa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita jelaskan mengenai air yang dapat digunakan untuk berwudu, salah satu yang bisa digunakan yaitu air hujan. Apakah bisa berwudu dengan air hujan yang mengalir dari atap bangunan yang kita tidak tahu apakah atap itu bersih atau kotor? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Apa sebabnya? Karena air yang mengalir itu jumlahnya banyak. Nah, sehingga dia sudah memberantas najis-najis yang ada di atas atap. Ya. Jumlahnya lebih dari 20 yang turun itu. Nah, sehingga 20 itu yang jatuh itu dia. Sehingga 20 itu ini penting umum. 20 itu tidak dipengaruhi oleh najis kecuali airnya berubah. Jadi pahami? Kecuali airnya berubah. Kalau airnya berubah, maka di sini otomatis airnya jadi najis. Contoh, ada bak. Bak ini airnya 20 lebih. Saya di Gorontalo dapati bak yang besar begitu, tempat mandi. Ini saya baru dapat satu pondok pesantren namanya As-Salafiyah Syafi'iyah yang ada di mana? Iya, yang ada di Rengganan. Itu punyanya sahabat
sahabat saya Mus'anib Nawawi, Kiai Haji Gofur Gofir juga, Allah yarhamhumah. Jadi mereka bikin di situ ada bak di dalam kamar. Jadi bukan punya santri, punya kiai. Itu saya diundang. Habis undang saya pengen buang air kecil. Diajak di rumahnya, masuk di kamar kiai. Saya masuk di kamar mandinya, masya Allah panjang sekali baknya. Jadi baknya itu sampai 2 bulan. Jadi saya bisa berwudu di situ, panjang baknya. Airnya saya putar di keran nggak ada deh. Saya berwudu di situ, ada masalah. Walaupun di tempat tersebut ada, mohon maaf, ada bangkai. Gak ada masalah. Di air itu ada bangkai misalnya, nggak ada masalah selama airnya tidak berubah. Kenapa? Karena air yang 2 bulan lebih tidak dipengaruhi atau tidak bisa menjadi najis ketika kejatuhan najis kecuali airnya berubah. Kalau airnya yang tidak berubah ya tidak ada masalah, airnya bisa dipakai. Seperti itu. Allah Allah. Pertanyaannya tadi apa tadi? Itu tadi airnya jangan sama juga. Jadi selama ini air terturun tidak berubah pasti banyak sekali yang turun sendiri. Kecuali jatuh pertama mungkin ada najis. Apalagi kita tidak tahu. Ingat, dalam ibadah itu mabni ala yakin. Hukumnya itu harus dibangun dengan keyakinan semua. Kalau ragu, ini najis atau tidak ya? Berarti tidak. Kecuali yakin. Ada orang yang tidak sadar najis, ada najis. Orang itu ya najis itu harus yakin. Bukan kayaknya. Rupanya dibodoh kayaknya. Harus yakin masalah najis. Allah. Silakan. Ya. Menjaga wudu. Baik, ini penting juga. Orang yang menjaga wudu ini pertama manfaatnya hatinya bersih. Yang kedua dia terhindar dari maksiat. Itu manfaat orang menjaga wudu. Hatinya jadi lembut, bersih dan juga dia terhindar dari maksiat. Itu kata guru kami. Kemudian orang yang menjaga wudu apakah cukup dia usap sepatunya untuk menggantikan usapan atau basuhan di kaki? Jawabannya boleh mengusap sepatu, tapi sepatu yang bagaimana dulu? Ada disebut dengan al-khuf. Al-khuf itu sepatu atau kaos kaki yang kulit tebal, bisa dipakai, cukup diusap di kaos kakinya. Tidak ada contoh ya. Juga saya. Coba bapak-bapak buka khuf. Bahasa Indonesia apa sih? Khuf. Bahasa Arabnya al-khufain, 2 khuf. Itu nanti aslinya ada babnya. Dalam ibadah itu ada babnya, insyaallah bawakan. Intinya dia nanti insyaallah kalau masuk, misalnya kalau kita lanjut terus masuk bab khuf, saya bawa itu khuf. Saya ada khuf. Nanti insyaallah itu kalau ada orang yang mau boleh. Tapi ada di mana? Besar jauh tempat. Hanya ada di daerah-daerah tertentu, Pakistan yang musim-musim dinginnya banyak, Yaman. Tapi kalau tidak ada ya di Indonesia ini ada khuf tapi tipis. Kalau sana kulit asli bagus. Jadi itu Bapak Ibu cukup diusap di atas. Ini kan kaki kita pakai untuk kaos kaki, cukup diusap di atas. Tidak perlu lagi membasuh kaki. Itu kalau pakai khuf. Tapi sepatu nggak bisa. Kenapa? Karena sepatu dikeluarkan, dicopot kalau mau sholat. Kalau itu tidak bisa dicopot. Itu namanya khuf. Dia modelnya kaos kaki. Nanti insya Allah untuk kajian berikutnya saya bawa contohnya supaya bisa lihat. Nanti insya Allah saya bawa contoh. Ada sama saya warna coklat. Allah Allah. Tapi kalau sepatu yang bapak-bapaknya nggak pakai itu tidak bisa. Jangan semua sudah bismillah, tidak bisa. Kenapa? Karena itu masuk air. Itu masuk air atau tidak? Masuk. Tapi yang khuf yang asli itu walaupun dicuci dengan air, airnya tidak masuk. Kalau itu kan basah juga kan, bukan sepatu. Itu kan ada kainnya juga, ada bisa kena air, kalau bisa tembus sampai ke kaki. Kalau khuf tidak tembus sampai ke kaki. Allah. Dan syaratnya harus tertutup sampai mata kaki. Dia punya main somatis,
Baik, ada lagi? Mungkin satu lagi sebelum kita tutup. Silakan Pak. Iya. 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 Tidak bisa karena sepatunya tidak memenuhi syarat. Sepatunya tidak memenuhi syarat, harus sepatunya yang memenuhi syarat. Ya. Plastik. Harus memenuhi syarat. Dan khuf itu ada syaratnya. Syaratnya itu biasanya dipakai di musim dingin. Biasanya kalau di zaman Nabi sampai kalau kami di Yaman dipakai itu waktu musim dingin. Karena di Yaman ada musim dingin jadi kami pakai itu. Kalau ada orang sakit biasanya pakai itu. Jadi sudah tidak perlu lagi cuci kaki, cukup di atas. Cukup usap di atas sudah sah. Dan syaratnya itu pertama harus menggunakan itu dalam keadaan wudu. Jadi pakai itu harus dalam keadaan wudu. Jadi ketika batal, yang wudu dengan sempurna ya. Jadi ketika batal, maka boleh langsung pakai usap di khufin. Jadi misalnya kita wudu dulu dengan sempurna kan? Sudah wudu dengan sempurna baru kita pakai teruskan. Setelah pakai wudu kita batal, maka ketika wudu cukup usap di atasnya kaki kita. Cuman wudu biasa wajah, tangan biasa, cuman pas kaki dengan cuman kaki saja bismillah wudu. Harus wudu sempurna wajah, tangan, baru kakinya itu cukup usap di atas. Seperti itu Pak. Jadi kalau kondisi begitu sudah nggak apa-apa biar nggak ada wudu, nggak ada masalah. Udah. Jangan tambah-tambah urusan bagus buka sepatu lagi nanti cari tempat wudu. Akhirnya di toilet tadi sulit sekali sempit. Allah. Sudah ya? Baik, insyaallah cukup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan barokah. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak tetap istiqomah di 10 hari pertama ini sampai 10 hari pertengahan dan terakhir. Karena keberhasilan itu dilihat di 10 hari terakhir bukan sekarang. Sekarang ini semua orang bisa sembahyang, semua orang bisa di masjid. Tapi yang menjadi penentuan nanti itu 10 hari terakhir. Masih seperti ini atau tidak pertanyaannya? Insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah semua insyaallah. Amin. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah dan insyaallah majelis ini menjadi penyejuk hati kita, membersihkan hati kita, membenarkan puasa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadatu salihin wa na'udzu bika min syarri ma sta'alaka minhu 'abduka nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadatu salihin wa anta musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tadbir taqsirana ya Allah ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian Islam yang telah disampaikan oleh Hadir Sanad bin Abdul Rahman Al-Jufri. Semoga apa yang telah disampaikan, telah diajarkan kepada kita, kita dapat amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kajian Islam pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.